membedakan. Jujur ya Bapak Ibu, ketika 2004 saya mendaftar, karena saya penerjemahnya, jadi saya sebagai peserta dan penerjemah saat itu, interpreternya. Jadi saat itu saya dan khawatir, apa bisa anak saya perlakukan begini, karena ya kamu Amerika, lah saya gitu, saya kota kecil pula dari Cilacap gitu ya. Tapi Masya Allah selama Bapak Ibu ketika mendapatkan ilmu, kalau tidak dipraktekkan kita nggak pernah tahu. Begitu saya pulang, saya praktek, Masya Allah, feedback anak-anak luar biasa. Justru saya belajar dari anak-anak. Jadi ketika saya mengatakan, oke hebat begini, enggak, yang hebat itu adalah anak-anak. Dari anak-anak saya belajar. Kalau tidak ada anak-anak, saya nggak tahu apa-apa. Jadi saya itu tahun 96 adalah guru SMIP, Sekolah Menengah Industri Pariwisata. Jadi SMK sekarang, dan juga STM Dr. Slomo Cilacap. Nah saat itu saya guru bahasa Inggris yang killer Pak katanya, karena saya memang menuntut kepada murid-murid saya. Saya setting standar itu sangat high, saya setting standarnya itu tinggi. Jadi saya tidak pernah menurunkan standar saya. Anda yang harus ikut standar saya. Kalau kita sudah setting standar tinggi, ketika tidak tercapai turunnya dikit. Tapi kalau standar kita sudah rendah, kita mau naiknya susah. Kemudian akhirnya saya di Al-Azhar mulai 97, awalnya guru ekskul, tetapi tahun 2000 saya tetap dan terjun bebas dari guru STM menjadi guru playgroup. Saya lama di TK karena saya cinta banget sama dunia TK. Mana Bu Ida suaranya? Itu jiwa saya di sana. Nah, kemudian tapi karena kalau di Al-Azhar harus bisa sesuai kebutuhan lembaga, bisa mutasi sesuai kebutuhan dan sesuai kompetensinya. Kemudian saya pernah di SD, kemudian di SMP, kemudian saya menjadi sekretaris direktur, kemudian saya berangkat ke Yangon. Kemudian saya pulang SMA Al-Azhar Cilacap berdiri. Jadi saya memegang SMA. Dan saya selama di Yangon juga menjadi praktisi mengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Universitas PGRI Surabaya. Terima kasih. Kita masuk ke videonya, Bu. Ya. Masuk ke videonya. Nah, videonya, jadi Hungary itu Creek Middle School. Ini adalah sekolah menengah dari Virginia, Amerika. Namanya Hungary. Hungary itu mungkin berarti mereka hanya khusus anak-anak warga negara Hungaria. Saya kurang tahu. Ini telah mengimplementasikan sejumlah pedagogi baru dan inovatif yang menitik beratkan pada teknologi pendidikan serta strategi pembelajaran aktif. Jadi yang pertama, kesimpulannya, integrasi teknologi secara sistematis. Mereka mengoperasikan teknologi center. Jadi tadi kalau Bapak Ibu melihat ada library, jadi itu adalah teknologi center, di mana sebuah portal yang dirancang khusus untuk mendukung guru dan siswa dalam mengeksplorasi serta berbagi praktik terbaik penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jadi mereka terbiasa tidak ada abstrak, apalagi untuk anak usia dini sampai jadi pakai teori Piaget. Izin Ibu. Ya. Kalau saya bacanya kok Piaget gitu ya? Piaget, Mbak. Nah, bisa Piaget ya? Piaget. Ya, jadi menurut teori Piaget itu harus menggunakan operasional benda konkret. Tidak boleh anak-anak tidak bisa berpikir abstrak. Jadi harus dengan hands-on material. Mereka harus menggunakan mengeksplorasi benda-benda 3 dimensi sehingga 5 panca inderanya terstimulasi. Itu salah satu juga teori dari Montessori. Ya, Montessori. Kemudian yang kedua, pembelajaran video ini menceritakan tentang pembelajaran kolaboratif dan interaktif. Meski sumber langsungnya terbatas karena menggunakan digital, tetapi pendekatan ini sejalan dengan tren global saat ini. Nggak ada yang nggak pakai teknologi zaman sekarang ini. Jadi seperti penggunaan respons system, misalnya clicker, smartphone, aplikasi, software tip untuk meningkatkan interaksi dan kolaborasi siswa. Strategi tersebut juga selaras dengan pendekatan seperti gamifikasi saat ini, gaming. Oke, tadi munculnya Fusion, tadi ada gaming ya, gaming. Kemudian Minecraft, ya tadi ada ya, yang di Fusion tadi. Ya, Minecraft. Oke, kemudian pembelajaran berbasis project based learning dan inquiry based learning yang dikenal mampu meningkatkan motivasi, kreativitas dan keterlibatan siswa secara signifikan. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berdasarkan project based dan STEAM tadi Pak. Ya, jadi science, teknologi, art dan juga math ya. Pembelajaran dengan berbasis proyek memungkinkan siswa memecahkan masalah nyata. Jadi anak-anak ini harus bisa memecahkan masalah karena mereka adalah pemimpin.
nanti pemimpin dunia. Bekerja dalam tim dan menggabungkan berbagai disiplin STEM dan seni untuk menghasilkan solusi kreatif. Karena biasanya yang kreatif orang seni, karena mereka pakai otak kanan. Ya. Kemudian model seperti STEAM dan PBL ini meningkatkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kemampuan kolaborasi yang kumulatif. Yang keempat, blended dan inquiry based approaches. Ada adopsi model blended learning, gabungan daring dan tatap muka tadi. Seperti flipped classroom yang tadi Pak Mus sudah menyampaikan, yang memungkinkan pembelajaran berlangsung fleksibel dan lebih berpusat kepada siswa. Pendekatan berbasis inquiry ini, di mana siswa aktif mengeksplorasi pertanyaan mereka sendiri. Jadi kuncinya sains itu Pak, ini terakhir saya dapat dari Korea, dari profesor di University Korea, karena saat itu saya ikut Youth Conference Agustus tahun 2024. Beliau, kami mendapatkan kuliah 2 SKS. Intinya pelajaran sains saat ini adalah Qur'an Al-Baqarah, Al-Quran Al-Baqarah 191. Jadi bisa menjawab pertanyaan sendiri. Profesor Korea ini istilah karena metakognisi ya? Iya. Metakognisi. Jadi beliau menyebutnya homo interrogans. Kita adalah manusia yang terus bertanya, kenapa, siapa Tuhan saya? Siapa? Jadi muara daripada sains itu nantinya anak mengetahui siapa rohnya. Dia akan sampai ke sana. Karena Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan bahwa barang siapa mengenal Tuhannya, barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal rohnya. Itu intinya pembelajaran sains. Kemudian jadi mengeksplorasi pertanyaan mereka sendiri, memperkuat pemahaman mendalam dan percaya pada teori pembelajaran modern. Nah, Hungry Creek Middle School ini memanfaatkan teknologi pendidikan sebagai pondasi utama dalam menerapkan metode inovatif seperti kolaboratif, berbasis proyek, pembelajaran campuran, daring dan luring, dan inquiry yang semuanya dirancang untuk satu, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, kedua, memfasilitasi pengembangan keterampilan abad 21, 4C, sekarang menjadi 6C, kemudian termasuk kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, menciptakan ruang pembelajaran lebih dinamis dan bermakna. Kemudian yang pertanyaan ini adalah strategi, ya ini adalah kemudian kerangka ada student agency, jadi anak-anak akan menjadi kemandirian dan kepemilikan belajar Pak. Yeah, owners. Ya. Siswa memiliki kebebasan memilih proyek dan pendekatan belajar yang sesuai dengan minat dan tujuan mereka. Kalau di KBK dulu ada namanya area, kemudian KTSP namanya sentra BCCT. Nah, sebenarnya sekarang mau dinamain sentra, area, itu hanya istilah. Ya, jadi yang penting adalah paham tahu. Jadi seperti pendekatan deep learning ini banyak sekali pendekatan, tapi salah satunya deep learning. Tapi ini masya Allah, saya berangkat ke sini sudah dengan penuh kekaguman dengan modul yang diberikan kepada para peserta. Ya, kita apa Bapak Ibu? Pewaris. Katakan pewaris. Masya Allah, saya kagum sekali. Saya kagum sekali. Kemudian jadi siswa memiliki kebebasan memilih proyek dan pendekatan belajar yang sesuai dengan minat dan tujuan mereka. Jadi kan orang tidak semuanya minatnya sama, tujuan hidupnya juga tidak mesti sama. Jadi mungkin penting bagi si A, tidak penting bagi si B, atau bagus menarik buat si C tapi tidak menarik buat si D. Kemudian sehingga proses memilih ini mendorong motivasi intrinsik dari diri sendiri dan rasa tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Kemudian yang kedua adalah authentic learning, pembelajaran kontekstual dan nyata. Proyek yang dilakukan siswa berbasis masalah nyata atau konteks kehidupan sehari-hari, seperti membuat prototipe, menciptakan produk. Kemarin tadi ada ya yang jalan robotnya, terus kemudian dari Lego-legonya itu, atau menyelesaikan tantangan menggunakan teknologi. Yang C, collaborative learning. Anak-anak di situ belajar, terlihat bahwa siswanya itu tidak sendiri, tapi mereka bekerja dalam tim, saling bertukar ide dan berbagi tanggung jawab dalam menyelesaikan proyek. Sama seperti kita sekarang Bapak Ibu, kita berbagi tugas. Kemudian yang D, teknologi enhanced learning, permanfaatan alat seperti VR tadi, jadi udah pakai virtual reality, printer 3D, ya. Kemudian coding dan perangkat digital menumbuhkan keterampilan abad 21. Yang kedua, di kolom kedua, yang masih kolom kedua setelah tadi strategi, yang kedua adalah pengalaman belajar siswa. Eksploratif dan hands-on. Hands-on itu adalah yang bisa
pegang. Pokoknya yang bisa dengan panca indera kita. Bisa dipegang berarti ini adalah indera peraba. Kemudian bisa dijilat berarti indera rasa, pengecap. Kemudian bisa digigit, bisa dibaui berarti indera pembauan. Bisa dilihat dengan mata berarti ada warna. Itu sudah belajar matematika, categorizing, pengelompokan. Kemudian ada, jadi nanti kalau tematik itu kan di kelas 3 sepertinya belajar. Karena saya di Yaman mengajar semua jenjang, jadi saya hafal itunya. Nah kemudian berpikir eksplorasi aktif, percobaan dan pembuatan nyata. Jadi mereka mencoba dan membuat, menghasilkan produk. Yang kedua adalah berbasis proyek. Proyek jangka panjang menantang siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif. Jadi proyeknya mereka biasa ditantang tidak misalnya begini. Ketika terakhir sebelum saya pulang, saya mengajar geografi kelas 10. Anak-anak diplomat yang qadarullah itu ada yang dari Lampung, ada yang dari Bogor, ada yang dari Surabaya. Saya tanya, coba sekarang ketika ada guru geografi di sini, kelas 10, oh ya, guru nggak ada ya, latar belakang geografi. Jadi saya tanya, karena kita belajar tentang tanah masih ini, saya lupa istilahnya dalam geografi. Kemudian bayangkan kamu bayangkan kamu umur 10 tahun atau kamu 6 tahun, kamu tempat yang paling kamu senangi di kota kamu. Sudah setelah membayangkan kenapa kamu senang di situ, buka mata kalian. Sekarang kita ada di Yangon. Kita tidak pernah tahu takdir Allah. Kamu ada di sini. Kamu bayangkan kamu tiba-tiba menjadi wali kota Yangon. Sekarang kamu ingin, karena kamu terkenal sekali dengan tempat itu, bawa taman yang kamu impikan di sana, bawa ke Yaman ini. Mungkin nggak? Hubungkan dengan konteks geografi. Misalnya, kenapa tidak mungkin? Karena cuacanya berbeda. Mereka subtropis, kita tropis, mungkin. Atau konteksnya tanahnya, konturnya, dan lain sebagainya. Jadi silahkan hubungkan dengan geografi. Cukup, ini yang dari video, cukup fasih, cukup mendalam ya, tepuk tangan untuk ibu ya. Masuk tidak pembelajaran mendalamnya di video itu? Masuk ya. Masuk, kebetulan ibu bisa mentranslate dengan fasih ya. Hanya tadi tidak diidentifikasi ini BBM, ini 3M, saya ini tidak. Iya, tapi luar biasa bisa mengekspor video. Tadi mendadak ya Bu ya, spontan ya. Bisa mengekspor apa yang di video dengan luar biasa. Nanti Bapak Ibu nanti malam dibuka lagi ya. Ya, siap. Ini kenang-kenangan ya. Oke, sekarang yang RPP. Ini gaya Indonesia sekarang ini. RPP-nya kan gaya Indonesia.